Yang jadi pertanyaan kita semua, apa sulitnya menangkap 3 buron kasus Vina dan apa sebetulnya hambatannya? Ya, kita akan bahas pemirsa bersama dengan Kabarreskrim Polri periode 2009-2011, Komjen Polisi Purnawirawan Ito Sumardi dan juga pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat petang, Bapak-bapak. Selamat petang, Pak. Selamat petang, Pak Ito. Baik. Selamat petang, Prof. Baik, saya ke Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito, ini kan sudah banyak sejumlah informasi dan juga spekulasi yang mencuat mulai dari adanya kemungkinan 4 DPO, adanya tersangka baru, begitu kemudian juga pengakuan salah tangkap, hingga mengerucut adanya rekayasa hukum yang kemudian ini dilakukan oleh Polri. Apa yang bisa dijelaskan dari semua fakta-fakta ataupun juga informasi yang muncul beberapa waktu belakangan ini, Pak Ito? Baik, Pak. Saya ingin jelaskan secara normatif. Penetapan DPO itu adalah dilakukan oleh penyidik atas dasar penyimbangan dari penyidikan. Dan tentunya di sana misalnya ditetapkan saksi yang tidak kooperatif atau tersangka yang melarikan diri. Itu sudah jelas identitasnya. Dan itu adalah ditetapkan oleh penyidik berdasarkan data-data yang valid. Tapi ini kan penetapan DPO atas dasar keterangan tersangka. Nah, kalau tersangka, pengalaman saya, apalagi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok, itu dia akan membuang kepada orang lain yang mungkin hanya ilusinya atau mungkin hanya sesuatu yang asal ngomong gitu, supaya meringankan atau mengaburkan nanti untuk tuntutan yang bersangkutan. Saya di sini nggak yakin, kenapa? Karena sekarang yang saya dengar, yang lucunya lagi tersangka ini yang mengatakan 3 orang ini DPO atas keterangan mereka mengatakan tidak kenal, bahkan sekarang mencabut BAP-nya. Dan kalau kelompok dalam pemeriksaan tadi kan saya dengar ada mengatakan tidak mungkin 8-8-nya ini nggak bohong. Karena 8 orang ini kan pasti pada waktu diperiksa, setelah diperiksa mereka dikumpulkan di satu tempat. Jadi bisa saja mereka melakukan satu koordinasi gitu ya. Jadi kalau menurut saya DPO yang sekarang dibuat ini, apalagi baru dibuat bulan Mei 2024. Ini semacam DPO yang sifatnya adalah ya ibaratnya hanya ingin memberikan sesuatu yang bagi masyarakat untuk memuaskan masyarakat. Ya, saya melihat di sini DPO-nya adalah DPO bayangan. Atau pendapat saya adalah kalau ini memang betul DPO yang dikatakan para tersangka mereka tidak kenal, sebetulnya pelakunya hanya mereka saja gitu. Tapi membuat ini menjadi satu hal yang menjadi spekulatif karena dengan adanya film, ya, dengan adanya pendapat spekulasi berbagai pihak. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang DPO ini masih dalam tanda kutip DPO yang sifatnya tidak nyata ya, atau bayangan atau mungkin fiktif atau mungkin ilusi. Kemudian pengakuan. Kalau orang itu dikatakan dia disiksa, salah tangkap, boleh-boleh saja. Tapi jangan lupa dalam proses sistem peradilan pidana yang diatur dalam KUHP, itu menyebutkan bahwa ini adalah dimulai daripada proses penyidikan, kemudian disaring lagi oleh penuntut umum karena mereka harus membuat rencana penuntutan, kemudian disampaikan di muka pengadilan, dan hakim ini kan pasti juga tidak akan begitu saja percaya dengan hasil penyidikan maupun hasil tuntutan yang dibuat jaksa. Pasti hakim juga akan melihat data-data yang saya dengar sekarang ada perbedaan visum. Itu wajar, Mbak. Perbedaan visum ada namanya ekshumasi dan lain sebagainya. Saya kira itu sudah tepat lah ya mungkin ya, demikian. Pak Ito, mungkin singkat Pak Ito, kalau memang tadi Pak Ito menyampaikan ini DPO yang dirilis oleh pihak kepolisian adalah DPO bayangan, artinya apakah ada pihak-pihak tertentu ingin menutupi kasus ini atau seperti apa sebetulnya Pak Ito? Saya kira tidak, ya polisi hanya mencoba mengakomodasi keterangan dari tersangka kan, bahwa masih ada 3 orang yang terlibat. Ternyata sekarang mereka mencabut bahwa mereka tidak kenal, ya tidak kenal dengan 3 orang ini, kan berarti di sini polisi juga beranggapan sebetulnya tidak ada DPO itu, pelakunya ya mereka itu saja. Saya kira mungkin kesimpulan polisi pada akhirnya demikian, Pak. Baik, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau informasi terakhir tadi laporannya terdapat 7 terdakwa, begitu ya, 7 narapidana yang kemudian ini diperiksa kembali oleh pihak kepolisian. Nah, ini apa yang bisa diharapkan dari pemeriksaan kedua ini, Prof. Hipnu? Ya, ini Pak. Jadi pemeriksaan keterangan tersangka, kalau dalam teori hukum itu merupakan asas non-incrimination. Jadi namanya tersangka itu ya sah-sah saja, semuanya bisa mengelak. Itu Pak. Oleh karena itu dalam kasus ini saya kira
bisa jadi saya mungkin berbeda pendapat dengan Pak Ito, karena banyak juga kasus-kasus yang terjadi adalah ketidakkelengkapan, ketidakobjektifan dalam suatu pengungkapan perkara. Bisa karena kelalaian, bisa kurang kejelian, kan gitu. Karena contoh bisa kita lihat kasus Lingkah Pacah, kasus Senkon Karta, itu dimungkinkan sekali. Oleh karena itu saya berharap dalam kasus ini kan perkaranya kan subjeknya banyak, temposnya jelas, lokusnya jelas, kan gitu kan. Sehingga pemeriksaan ulang kembali itu sangat perlu dilakukan. Karena jangan sampai masyarakat menjadi kacau. Ini sebagai bentuk tanggung jawab polisi bagaimana suatu memberikan kepastian, informasi-informasi ini harus segera ditindaklanjuti. Bagaimana pemeriksaan ketika itu, karena ini sudah lama. Dan mungkin juga perkembangan bukti berlanjut berkembang. Dengan demikian kalau kita diulang kembali, saya kira masyarakat akan memberikan kepercayaan pada Polri bahwa ini loh yang betul, bahwa apa yang DPO-kan sekarang itu adalah sesuatu yang keliru. Bisa jadi, tapi apa yang di masyarakat yang sekarang bisa juga betul. Karena konsep terjadi kesalahan kekeliruan dalam ilmu kriminalistik itu bisa jadi. Ingat Mbak, dalam sistem peradilan pidana justru yang paling berat adalah di praadjudikasi. Bagaimana menentukan perkara, bagaimana menentukan suatu peristiwa, bagaimana menentukan tersangka, bagaimana tersangka yang semuanya terlibat. Ini yang sulit. Oleh karena itu saya kira Polri ya mudah-mudahan diulang kembali, dicek kembali dengan keterangan-keterangan yang berbeda, ya itu sah-sah saja. Ya. Tapi ingat, asas hukum, asas non-incrimination harus kita pegang berdasarkan bukti-bukti ketika itu. Ya, Prof. Hipnu, kalau kita melihat dinamika yang terjadi belakangan terakhir ini kan, ada pencabutan BAP yang dilakukan oleh 7 terpidana, kemudian sketsa wajah DPO, ini tidak muncul di daftar DPO-nya. Ini kan jadi pertanyaan publik adalah, apakah ada upaya untuk menutupi kasus ini, Prof. Hipnu? Ya, bisa terjadi Mbak, karena dalam suatu konsep perkara, peluang itu ada, peluang bisa karena sebagai pihak yang terlibat tersangka, bisa karena tekanan, karena dalam ilmu hukum pengungkapan perkara tidak dalam ruang hampa Mbak. Oke. Kalau memang ada yang menutupi kasus ini, siapa kemudian yang punya kepentingan untuk menutupi kasus ini, Prof. Hipnu? Nanti kita bahas lebih lanjut, kita kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa, dan kami akan melanjutkan dialog bersama narasumber. Kami ke Pak Ito. Pak Ito, tadi Anda menyebutkan bahwa 3 DPO tersebut ini juga berdasarkan sejumlah keterangan yang kemudian ini diberikan oleh para terpidana lainnya begitu ya. Nah, ini apa kemudian, kita ketahui bahwa kemudian ini pembuatan DPO harus juga terdapat sketsa yang dihadirkan untuk memudahkan pencarian begitu. Nah, ini acuan pihak kepolisian untuk membuat sketsa itu sendiri apa Pak Ito? Ya, harusnya kan ada data-data yang valid, ya, sehingga kita bisa mendapatkan alamat, bisa mendapatkan foto dan lain sebagainya, dan keluarganya dan lain sebagainya. Ini kan hanya didasarkan kepada keterangan tersangka, Mbak. Jadi menurut saya gini, yang paling tahu untuk kasus ini adalah penyidik awal. Karena kita sekarang kan berspekulasi ya, karena banyak sekali spekulasi. Saya sendiri mengatakan bahwa kalau kita mau menutupi kasus ya, polisi, toh sekarang kita lihat para pelaku itu dihukum maksimal. Ya, jadi kalau sekarang ada pemeriksaan ulang, itu bukan berarti akan membuat kasus baru. Ya, kenapa? Karena upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak daripada terpidana adalah melalui PK. Silakan melalui PK. Nanti dibuktikan proses hukum. Jadi nggak mungkin sekarang Mabes Polri atau Polda meriksa kemudian dibuat tuntutan baru. Saya kira nggak mungkin ya, karena menurut saya ini sudah 8 tahun sudah terdistorsi semuanya, dan saya memiliki satu keyakinan, mungkin para terpidana juga toh saya sudah dihukum berat ya, buat apa saya sekarang ngomong yang sebenarnya, karena saya melihat di sini dari berkasnya, dari anggota Polri-nya, penyidiknya, mereka sudah melakukan proses-proses yang sesuai ini, misalnya mereka melakukan rekonstruksi, mereka melakukan penggalian ulang untuk otopsi ulang. Ini yang meyakinkan hakim. Saya kira itu sudah selesai kalau dari polisinya ya Mbak ya. Kalau sekarang yang mau diluruskan adalah dari pihak keputusannya, yaitu melalui PK. Silakan saja, demikian. Ya, tapi gini Pak, kita ingin mendalami lagi. Kok tadi kan Pak Ito menyampaikan DPO yang dirilis oleh polisi ini kan adalah DPO bayangan untuk mengakomodir keingintahuan dari publik. Kalau memang ini bayangan, kenapa dirilis sama polisi Pak? Nah, justru sekarang kan dengan dirilis kita melihat apakah betul DPO berdasarkan keterangan itu nyata atau tidak. Kalau tidak kan sebetulnya kepada orang yang memberikan keterangan bisa dikenakan juga dijerat dengan memberikan keterangan palsu ya. Jadi saya kira ini sekarang semuanya kan
untuk bagaimana jangan sampai ada kesan ditutup-tutupi. Justru kita ingin membuka semuanya. Nah, sekarang kita melihat kalau memang tidak ada DPO itu berarti pelakunya yang mereka. Karena ini merupakan sesuatu hal yang lumrah kalau orang terkena hukuman dia akan berusaha untuk meringankan hukumannya atau bahkan menghindar dari kamarnya. Kan bisa saja begitu, Mbak, menurut pendapat saya. Artinya Anda melihat dari pihak kepolisian sendiri ini juga sebenarnya belum mengantongi berapa sebenarnya jumlah pasti dari tersangka ataupun juga pelaku dari pembunuhan Vina dan Eki ini sendiri, Pak Ito? Ya kalau sementara ini menurut saya dari penyidik ya apa yang sudah dilakukan penyidik itu adalah yang sudah benar gitu. Kalau memang ada dalam pengembangan lagi nanti mungkin betul-betul nyata bisa dibuktikan ya dengan data-data yang, karena kalau orang menangkap seseorang yang dianggap DPO tapi tidak ada bukti-bukti yang mengarah kepada yang bersangkutan kan ada sanksi atau konsekuensi hukum bagi kepolisian kan. Kita tidak sembarangan, harus cermat, kita juga harus hati-hati untuk masalah DPO karena ini menyangkut dengan kasus yang sudah terjadi dan sudah inkrah ya, sudah diputus. Jadi kita juga tentunya harus mengaitkannya betul-betul harus cermat dan betul-betul akurat ya. Demikian, Mbak. Oke, Pak Ito tadi membantah ya, menurut Pak Ito tidak ada upaya untuk menutupi kasus ini. Kita ke Prof. Hipnu. Kalau Prof. Hipnu tadi kan mengatakan ada potensi upaya untuk menutupi kasus ini. Siapa yang punya kepentingan berkaitan dengan hal ini dan kenapa harus ditutupi kalau menurut Prof. Hipnu? Ini Pak, dalam berbagai kasus menutupi itu kalau istilahnya obstruction of justice kan itu kan. Siapa? Ya yang berkepentingan kan itu. Sekarang pertanyaannya kalau kita lihat kasus ini kan waktu itu masih anak-anak, Mbak, remaja. Berarti siapa? Adalah orang tua. Orang tua siapa? Yang mempunyai kekuatan. Karena nggak mungkin tanpa kekuatan. Kan itu. Kenapa anak? Karena waktu itu kalau sampai di Indonesia itu, Mbak, kalau seseorang itu sampai tersangka hukum, kasus hukum, wah masa depannya udah sudah ambyar, Mbak. Ini yang mungkin diperhatikan. Kenapa sampai seandainya itu betul, dari 3 itu adalah bagian dari menutupi untuk masa depan si anak. Sehingga jangan sampai masa depannya ambyar, gitu, Mbak. Oleh karena itu dari kasus ini makanya saya bisa berbeda karena dalam teori hukum itu ada suatu error persona kan itu bisa dimungkinkan dan penentuan tersangka dari berbagai kasus. Kalau Mbak sekarang yang lihat misalkan kasus-kasus korupsi itu pun juga kita lihat kan gitu kan, ABC kenapa D tidak, E tidak kan gitu kan. Ini yang terjadi. Lah oleh karena itu apalagi kasus ini yang melibatkan banyak orang. Dengan demikian potensi itu saya melihat ada. Dan kedudukan untuk mengungkap itulah saya sepakat Pak Ito. Kalau memang yang sudah diputus ya PK. Tapi kalau yang belum ya dilakukan suatu pemeriksaan kembali. Sampai di mana? Sampai ketemu pada orangnya. Karena lokus tempus deliknya adalah jelas ada di wilayah Polres Cirebon. Gitu, Pak. Baik, Prof. Hipnu. Tapi kalau saya ingin kembali ke apa yang kemudian ini menjadi kendala pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini ya secara cepat setelah kita ketahui ini 8 tahun berlalu. Setelah kita ketahui bahwa ini sudah 8 tahun, saksi dan juga bukti ini kan bisa saja sudah rusak atau mungkin tidak sesuai dengan seperti apa yang terjadi pada 8 tahun lalu. Ini seperti apa nantinya? Ya, itulah kelemahan dalam suatu pengungkapan perkara. Sehingga sekarang ini seorang penegak hukum harus betul-betul cermat melihat suatu perkara. Kelemahan suatu perkara lama akan kesulitan melakukan suatu perkara. Inilah yang terjadi. Oleh karena itu, Pak, kalau kita lihat dalam undang-undang ke depan, kalau sekarang itu kan bukti pertama adalah bukti saksi, ahli. Ke depan RKUHP itu bukan bukti elektronik. Kemampuan elektronik, bukti IT itu menjadi lengkap. Oleh karena itu kalau memang bukti itu masih kurang, ya cukup lama. Tapi paling tidak kami harapkan Polres tetap langsung progresif, membuka semua file, sehingga dilakukan kalau memang betul ada DPO ya DPO, kalau tidak ya tidak. Begitu, Pak. Oke, baik. Prof. Hipnu mungkin singkat sebelum kita ke Pak Ito ya, saya ingin mendalami. Kita mungkin bahasnya kasus ini secara heliviewnya ya, bukan kasusnya Prof. Hipnu. Prof. Hipnu tadi kan menyampaikan bahwa ada potensi pihak-pihak yang ingin menutupi kasus ini, yaitu orang tua dari 3 DPO ini. Itu keyakinannya dari mana, Prof. Hipnu? Keyakinan dari anak, Mbak. Jadi saya melihatnya dalam suatu perkara, menutupinya itu bisa misalkan kalau seorang pejabat, Mbak ya, kalau kita lihat dalam obstruction of justice, pejabat jangan sampai kena karena reputasinya hancur. Itu yang pertama. Identitasnya belum yang diketahui, kedua, Pak. Ini 3 DPO anaknya siapa, keluarganya siapa, kan belum dijelaskan secara spesifik. Ya, tapi kan potensi itu ada. Kenapa sampai sekarang tidak ketemu? Kan gitu, Mbak. Karena konsep obstruction of justice itu sangat mengganggu lagi suatu peradilan. Kalau seandainya pada saat itu memang ada sengaja, itu suatu luar biasa. Ini pertanyaannya, karena dalam
obstruction of justice pasal 21, pasal 28, 21 KUHP itu menentukan semua bagaimana jangan sampai seorang menyembunyikan korban, menyembunyikan barang bukti. Ancamannya cukup berat, Mbak. Dan ini biasanya kalau kita lihat orang yang melakukan suatu menyembunyikan, itu dalam rangka potensi untuk kepentingan si pelaku atau calon tersangka. Gitu. Baik, Pak Ito, tadi kalau dari Prof. Ibnu sendiri menyebutkan kan bahwa ini jejak digital dan juga bukti-bukti bisa dibuka kembali begitu untuk mempermudah pencarian 3 DPO ini. Nah, sebenarnya kalau dari pihak kepolisian Anda melihat sesulit apa sih melacak begitu ya jejak digital dan juga bahkan alamat-alamat dari pelaku yang memang sudah mungkin sebelumnya sudah terdata dari saksi-saksi yang pernah dimintai keterangan? Nah, ini menarik, Mbak. Kenapa? 3 DPO ini kan pertanyaannya siapa? Sudah dicek ke alamat, ternyata kepala desa aja nggak kenal, nggak tahu orang itu. Kan? Jadi sekarang pertanyaan saya kan DPO ini kan DPO bayangan gitu ya. Bagaimana polisi bisa membuat ilustrasi wajahnya dan sebagainya, kalau sekarang ke-7 orang yang masih di lapas itu sekarang sudah mencabut, mengatakan mereka tidak mengenal 3 orang DPO yang katanya mereka dulu adalah orang-orang itu terlibat. Kan tadi saya sampaikan, kalau saya melakukan satu kejahatan sangat normal kalau saya melempar ke orang lain yang belum tentu ada orang itu gitu supaya saya lebih ringan hukumannya. Kan sekarang kalau kita melihat kenyataan ini sulit. Dari teori apa yang mesti kita buka? Orang DPO aja nggak jelas ya. Sudah dicek, ini ke petugas Polda Jabar sampai saat ini sudah bekerja keras untuk mengungkap ini. Jadi kalau hanya spekulasi DPO-nya, anak pejabat, ada oknum polisi, dari mana gitu kan? Apakah hanya berdasarkan dari orang yang kebetulan kesurupan? Kan nggak mungkin. Kalau di alat bukti, itu kan hanya merupakan informasi. Karena keterangan terdakwa ini, Pak Prof. Ibnu tahu, pasal 184 ayat 1 adalah yang paling lemah. Ya. Jadi menurut saya adalah saat ini penentuan 3 orang DPO ini masih kabur, Mbak. Jadi kita juga tidak mungkin memaksakan untuk mencari orang-orang yang tidak jelas. Apalagi yang mengatakan bahwa ini adalah DPO 3 orang ini sudah mencabut dan menyatakan tidak mengenal mereka. Oke, baik. Kita menuju ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, jadi kalau prediksi lah ya, prediksi dari Prof. Ibnu, apakah kasus ini pada akhirnya 3 DPO yang selama ini sudah dirilis oleh pihak kepolisian akan ditangkap atau bagaimana, Prof? Ya, kalau ini merupakan kepentingan masyarakat, pasti bisa menangkap. Cuma pertanyaannya butuh waktu. Karena apa? Kalau kita lihat DPO, ini Polri juga agak sedikit mungkin perlu perhatian. DPO itu harus jelas memang. Pertanyaannya kenapa menyebut DPO masih ragu-ragu. Ini yang menjadikan masyarakat terkecoh, Mbak. Di Perkap itu DPO itu jelas namanya A, B, C, D, dan sebagainya itu bukan. Ini kan masih bayangan. Nah, menggunakan istilah DPO juga hati-hati. Sehingga masyarakat mengingat bahwa DPO itu sudah pasti orangnya. Sehingga kita berpikir jauh bahwa pasti ada yang menunjukkan. Ini yang menjadikan chaos dalam suatu pemberitaan. Itu, Mbak. Dengan demikian hati-hati, ya tersangkanya masih dicari, tapi belum DPO. Kan gitu. Kalau DPO itu identitas, tempat, lokasi jelas. Ini kan tidak. Oleh karena itu ya kita sabar dulu, kita berikan suatu dukungan pada Polri untuk segera mengungkap, sehingga masalah ini biar clear, korban clear, masyarakat juga jelas, nama baik polisi juga menjadikan dari lebih baik presisi kembali. Begitu, Mbak. Nanti kita sama-sama menunggu ya, apakah 3 DPO yang sudah dirilis oleh pihak kepolisian ini akan segera tertangkap atau tidak. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Ibnu dan juga Pak Ito atas waktunya sudah bergabung sama kami di Gardu Petang. Sehat selalu.